Cinta kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita berkat Roh-Nya yang diam dalam diri kita. Saudara-saudari, umat Allah sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Ekaristi dan bernovena kepada Roh Kudus. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mohon penerangan Tuhan melalui novena Roh Kudus yang kita satukan dalam perayaan Ekaristi di hari yang ke-6 ini. Marilah siapkanlah hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Putranya besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita kini memasuki novena di hari yang ke-6. Dalam kata perpisahannya, Yesus mengajak kita untuk menekuni tugas perutusan kita dengan setia. Yesus menghendaki agar kita mengerahkan hidup kita pada persatuan. Kita sering kurang setia menanggapi wasiat Yesus. Semoga mereka semua bersatu. Yesus mengatakan hal ini dengan berdoa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memelihara semua umat beriman, anak-anaknya dalam keutuhan. Roh Kudus yang akan membimbing kita menuju persatuan bila kita selalu ingat akan sabda wasiat Yesus ini. Menyadari akan kelemahan dan ketakpercayaan kita. Marilah di hadapan Allah yang Maha Kudus kita mohonkan belas kasih-Nya agar kita pantas dan layak mengikuti perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Esa, perkenankanlah semua yang dihimpun Roh Kudus dalam gereja-Mu mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas dan bersatu padu dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami, demi baik-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah." Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan,
adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dikisahkan dalam bacaan Injil bahwa Yesus berdoa bagi semua murid-Nya. Ia sungguh mengasihi mereka. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa demikian bukan tanpa alasan. Sebab selama hidupnya, selama 33 tahun lamanya di dunia, Ia sudah mengalami apa yang dinamakan hari-hari terburuk dalam kehidupan sebagai manusia. Yesus tahu bahwa apabila hari-hari buruk melanda manusia, maka manusia akan mengalami guncangan yang sangat berat. COVID-19 menjadi contoh konkret guncangan yang melanda
hampir seantero dunia, termasuk kita semua di Indonesia. Banyak orang telah mengalami guncangan yang amat berat, hilangnya pekerjaan, kebutuhan rumah tangga mulai sulit dipenuhi, dunia pendidikan vakum sementara, dunia kesehatan menjadi sangat prihatin, banyak aspek dan dinamika kehidupan berjalan tidak normal. Tuhan Yesus sudah tahu dengan pasti bahwa bila hari-hari buruk itu melanda manusia, maka mereka akan sangat terguncang. Manusia bisa menjadi paranoid satu sama lain, depresi, takut, gelisah, cemas, bahkan akan mati binasa. Dalam situasi krisis ini, iman umat ditantang untuk memberikan pertanggungjawaban tersendiri atas situasi yang dialami itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berdoa memohon kepada Allah Bapa, peliharalah mereka dalam nama. Tuhan sendiri sudah membuktikan bagaimana kuasa Bapa di surga menyertai dia ketika hari-hari buruk melanda dirinya, mulai dari Taman Getsemani sampai Golgota. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Hari buruk datang pada siapa saja. Yudas yang selalu bersama-sama Yesus, toh demi 30 keping perak ia menjual Yesus. Petrus yang diserai tanggung jawab, engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, toh menyangkali Yesus. Kita masih berada dalam suatu dunia yang rapuh, bukan hanya saat ini, tetapi sampai anak cucu kita, sampai maut menjemput kita. Selama peziarah hidup kita masih dalam dunia yang rapuh. Tapi kita bukan anak-anak dunia, kita adalah anak-anak Allah. Saudara dan saudari terkasih, dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus mengingatkan para murid akan peristiwa salib yang akan ia lalui. Dalam kesulitan itu, Tuhan Yesus memilih melaksanakan apa yang Allah mau. Maka salib meskipun berat, ia lalui. Siapakah yang menolongnya? Allah sendiri. Roh Tuhan ada padanya. Yesus telah berdoa dan mempercayakan kita semua kepada Bapa yang penuh belas kasih. Kita berada dalam belas kasih Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Maka situasi sulit mungkin datang melawan kita. Kita tidak berkecil hati, karena bahkan jika tangisan datang di malam hari, sukacita datang di pagi hari yang cerah. Hari yang buruk berakhir, tetapi kasih dan rahmat Tuhan bertahan selama-lamanya. Rahmat Allah menolong kita semua. Amin. Marilah sekarang saudara-saudari yang terkasih, kita melanjutkan novena kita di hari yang ke-6 ini. Siapkanlah hatimu untuk memohon penerangan Roh Kudus.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi baik kehadiran sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi Putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan rahmat, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami
agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengajar hati orang beriman dengan pencerahan Roh Kudus. Berilah agar dengan berkat Roh Kudus ini kami dapat mengerti apa yang benar dan senantiasa memperoleh penghiburan dan pertolongan karenanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sekarang saudara-saudari terkasih, kita satukan segala doa-doa kita, teristimewa novena kita kepada Roh Kudus di hari yang ke-6 ini. Kita satukan dalam Ekaristi Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, semoga orang kami menerima roti yang kami siapkan. Nah saudara, semoga kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pohon, dari usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami kunjukkan atas perintah-Mu. Limpahkanlah rahmat penebusan kepada kami berkat misteri suci yang kami rayakan dalam sembah bakti yang pantas demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah
sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segala penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Petrus Canisius Mendagi, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus, maka marilah dalam kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Tuhan bersabda, Aku akan mengutus penolong, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu pun harus memberi kesaksian pula. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami telah ikut serta dalam perjamuan suci. Maka kami mohon, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dan sucikanlah kami, agar pantas menerima kurnia-Mu yang maha luhur, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari terkasih dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.